Di dalam pabrik Murray Brewery, kaleng berwarna hijau dan merah bergerak di atas mesin berjalan untuk diisi bir berwarna emas yang berbuih. Setiap bulan, lebih dari 1 juta kaleng diproduksi di bangunan industri berbahan bata milik perusahaan ini, yang terletak di kota dekat ibu kota Pakistan, Islamabad. Kaleng-kaleng tersebut kemudian dipersiapkan untuk didistribusikan ke seluruh negeri. Alkohol dilarang bagi mayoritas Muslim di Pakistan, namun tetap dikonsumsi. Murray Brewery telah beroperasi di tengah paradoks ini selama beberapa dekade. Perusahaan ini merupakan pabrik bir tertua dan paling dikenal di negara tersebut. Didirikan pada abad ke-19 oleh Inggris saat masa kolonial di India, pabrik ini kemudian diakuisisi oleh sebuah keluarga di Pakistan pada tahun 1947, yaitu tahun berdirinya negara Pakistan setelah pemisahan dari India. Kini, setelah hampir 50 tahun larangan ekspor, Murray kembali mengirimkan bir ke luar negeri. Meskipun kurang dikenal di luar Asia Selatan, perusahaan ini merupakan nama yang sangat familiar di Pakistan, kata Ali Akbar Khan, penulis buku Rawalpindi, The Raj Years, yang mengisahkan sejarah pabrik tersebut. Ini adalah sebuah landmark, ujarnya. Pabrik bir ini berhasil bertahan dari pelarangan alkohol yang diberlakukan pada tahun 1977 oleh Perdana Menteri saat itu, Zulfikar Ali Bhutto, dan diperketat oleh diktator militer yang menggulingkannya, Jenderal Muhammad Zia-ul Haq. Zia memberlakukan hukuman cambuk bagi peminum alkohol, namun terdapat pengecualian untuk penjualan kepada non-muslim dan warga asing. Murray Brewery diizinkan tetap beroperasi di Pakistan, tetapi tidak diperbolehkan kembali mengekspor produk alkohol seperti sebelum larangan tahun 1977. Teori di balik larangan ekspor adalah bahwa negara Islam tidak seharusnya terlihat mengekspor sesuatu yang dianggap sebagai kemaksiatan, kata CEO Murray Brewery, Isfanyar Bandara, yang kakeknya mengakuisisi pabrik tersebut pada tahun 1947. Keluarganya merupakan bagian dari minoritas kecil Parsi di Pakistan, keturunan Zoroastrian Persia. Ini menjadi faktor penting yang memungkinkan mereka menjalankan bisnis pabrik bir yang sukses di sebuah republik Islam selama 3 generasi. Kelompok minoritas di Pakistan, termasuk umat Hindu dan Kristen, diperbolehkan membeli alkohol dalam jumlah terbatas dengan izin resmi. Minuman beralkohol juga beredar di kalangan Muslim melalui jaringan penyelundupan nasional dan toko minuman ilegal, terutama di Provinsi Selatan Sindh. Ayah Bandara, Minocher Bandara, yang pernah menjadi anggota parlemen Pakistan dan penasehat urusan minoritas bagi Zia, selama bertahun-tahun melogi pemerintah agar Murray Brewery diizinkan mengekspor produknya. Isfanyar Bandara melakukan hal yang sama setelah mengambil alih bisnis ini seusai kematian ayahnya pada 2008. Ia juga merupakan anggota parlemen. Pada awal 2000-an, Murray sempat menjalin kerjasama dengan pabrik bir di Austria dan Republik Ceko untuk memproduksi bir bermerek Murray. Perusahaan juga sempat mendiskusikan kerjasama serupa dengan pabrik bir di India, namun kesepakatan tersebut tidak pernah terwujud. Sebelum larangan ekspor diberlakukan, Murray Brewery mengirimkan alkohol ke berbagai negara, termasuk India, Amerika Serikat, bahkan Afghanistan. Namun baru pada tahun lalu perusahaan kembali mendapatkan izin resmi untuk mengekspor langsung setelah perubahan kebijakan ekspor Pakistan pada 2022 yang mengizinkan ekspor alkohol ke negara-negara di luar Organisasi Kerjasama OIC, sebuah blok yang terdiri dari 57 negara dengan populasi Muslim signifikan. Serangkaian persetujuan pemerintah yang lama dinantikan ini disambut optimisme hati-hati oleh pihak Murray Brewery. Pada awalnya kami tidak yakin semuanya akan berjalan lancar, kata Rami Shah, manajer ekspor perusahaan. Namun sejauh ini semuanya berjalan baik. Pabrik bir tersebut mengirimkan pengiriman bir perdananya ke Inggris pada musim lalu sebagai uji coba proses ekspor. Setelah itu mereka mengekspor ke Portugal dan Jepang. Kini perusahaan berencana memperluas penjualan internasional ke pasar lain, termasuk Amerika Serikat dan Kanada. Bandara menilai perubahan sikap pemerintah terkait ekspor didorong oleh faktor ekonomi. Pakistan dapat memperoleh pemasukan yang sangat dibutuhkan dari transaksi luar negeri ini. Pemerintah diuntungkan jika kami mengekspor, jelasnya. Jumlah non-muslim di Pakistan hanya sekitar 9 juta orang, atau kurang dari 4% dari total populasi sekitar 250 juta jiwa. Ini menciptakan keterbatasan serius bagi pasar domestik produk alkohol. Selama bertahun-tahun, Murray Brewery memperluas produknya dengan menghadirkan minuman non-alkohol seperti jus, air minum kemasan, dan minuman malt berflaso buah, yang sebagian juga diekspor. Shah mengatakan bahwa distributor pertama di Inggris dan Jepang yang membeli bir Murray sebelumnya telah mengimpor produk non-alkohol perusahaan. Sejak 2020,
perusahaan telah mengekspor produk bebas alkohol ke lebih dari selusin negara di seluruh dunia. Hubungan dengan distributor ini membuka peluang untuk penjualan bir. Mereka mudah ditargetkan karena sudah mengenal kami. Saat ini Murray Brewery menghadapi persaingan lokal dari Hui Coastal Brewery and Distillery yang dikelola oleh perusahaan asal Cina yang mulai berproduksi di Provinsi Balochistan pada 2021. Namun demikian, Murray mencatat tahun terbaiknya pada 2025 dengan pendapatan tahunan melampaui 100 miliar dolar. Khan menilai kesuksesan ini sebagai hasil dari strategi dan visi jangka panjang keluarga bandara. Mereka adalah pebisnis yang sangat cerdik dan saya pikir ini adalah kesepakatan bisnis seumur hidup, ujarnya merujuk pada akuisisi pabrik setelah pemisahan India. Untuk saat ini, pabrik belum perlu meningkatkan kapasitas produksi demi memenuhi permintaan ekspor. Namun bandara berharap hal itu dapat berubah di masa depan, sambil tetap menyadari konteks sosial dan politik negaranya. Kami selalu dibesarkan dengan konsep untuk tidak memperluas pabrik dan tidak meningkatkan kapasitas. Tetap rendah hati. Ini adalah negara Islam. Kami tidak mau terlihat memamerkan kekuatan saat memproduksi minuman keras. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan.